menjadi faktor utama penghambat laju perekonomian nasional kita. Nanti bila tiba waktunya vaksin dibagi, merata. pastikan semua menerimanya. Tak ada alasan lakukan penolakan jika masih punya rasa peduli pada kesehatan. Hey, mari sambut dengan senang hati upaya serius lepas dari masa pandemi, agar segera pulih kembali, denyut nadi di segala lini. Ayo semua kita sukseskan vaksinasi untuk negeri demi kelangsungan generasi kita nanti. Ayo semua kita sukseskan vaksinasi untuk negeri. Ayo semua kita sukseskan vaksinasi untuk negeri. Jajarannya dan yang kami hormati tentunya ini hadir Ibu Camat, Pak Kapolsek, Pak Dandramil, dan juga hadir juga Pak Lurah dan yang punya hajat, yang punya wilayah. Beliau adalah Ibu kami, Ibu Siti yang memiliki klinik bersalin Siti Azalia. Dan kami kurang lebih 800 Pak praktek bidan mandiri. Jadi kalau 801 praktek bidan mandiri Bapak bisa dibayangin, anggap saja 100 orang aja Pak. Berarti 100 orang dari dibagi 25 keluarga setiap hari. Berarti satu hari itu bisa 80.000 Pak. Capaian target sasaran vaksin dan lebih terfokuskan dan terfokuskan. Nah ini hal yang sangat luar biasa bagi kami, karena selama ini yang kami jalani, yang pertama instruksi dari pemerintah pusat pada saat itu nakes Pak, nakes kami udah 100%. Yang kedua setelah nakes adalah pelayan publik Pak, kami udah jalan 86,9% di dosis pertama ya Pak ya. Yang ketiga lanjut lansia Pak, kami baru di angka 25% Pak. Setelah lansia baru di usia yang 18 tahun ke atas Pak, terus langsung 12-18. Tapi ini adalah hal yang sangat membahagiakan bagi kami. Bayangkan kalau kemarin ini satu-satu Pak, kita vaksin itu kita satu-satu Pak. Tapi kalau keluarga ini, karena ini berpengaruh terhadap percepatan penularan, apalagi varian Delta ini kan sangat cepat menular. Bayangkan Bapak ketika misalnya ibunya udah divaksin, anaknya belum divaksin, anaknya kerja di pabrik, anaknya bawa virus, yang mungkin saja Pak bisa menularkan ke yang lain. Tapi kalau ini memang bagi keluarga, ini kita tersentralistik dan terfokuskan, maka insya Allah tentunya kita bisa benar-benar menghambat penularan COVID-19 khususnya di tanah air yang sama kita cintai ini. Dan ini adalah hal yang tentunya membahagiakan bagi kami Bapak. Dan kami pada prinsipnya kami siap Pak. Kami siap, bidan kami siap. Siap nggak Bu? Siap ya. Nggak siap juga siap aja Pak, siap ya. Jadi karena mereka sebenarnya penting Pak. Jadi kami punya 50 vaskes, kami punya 50 puskesmas, ada 10 sentra vaksin. Jadi kita punya 60 Bapak. Ditambah 800 misalnya 800 praktek bidan mandiri. Bisa dibayangkan Pak, berarti kita punya 860 tempat untuk penyelenggaraan vaksin secara massal. Kalau kita punya 860 Bapak, mohon maaf, kalau kita 100 itu kelar Pak sebenarnya 2 hari juga 1,9 juta. Jadi kalau 860.000, ya izin ya Pak, benar nggak Pak? Saya kan benar ya Pak ya, kalau kita 860 dikali 100 berarti kan ada 860.000 Bapak. Benar kan Pak? 860.000 Pak. Ya kan Pak, 860.000 total sasaran vaksin kami 1,9 juta. Sebenarnya selesai Pak. Ya Pak, itu selesai sebenarnya, 1,9 juta itu selesai. Tapi karena apa? Karena Bapak hari ini hadir ke Kabupaten Karawang untuk meluncing vaksinasi bagi keluarga oleh bidan. Jadi ini lebih ke grassroots Pak, karena kan selama ini saya jujur Pak, memang masih sistemnya online. Kenapa? Karena keterbatasan vaksin. Saya sangat membatasi adanya kerumunan Bapak. Jadi memang target sasaran vaksinasi kami di puskesmas ini maksimal 200 Pak.
Dan nakes saya itu Sabtu Minggu harus libur karena tiap hari mereka kerja Pak. Takutnya mereka lelah, akhirnya ini berdampak pada nakes saya. Jadi selama ini 13,6% ini saya panggil Mas setiap minggu. Camat saya yang 10 terakhir ini pasti saya panggil. Kepala puskesmas 10 terakhir saya pasti panggil tiap hari Jumat Bapak. Saya bilang jangan sampai saya 3 kali lihat muka Bapak Ibu semuanya. Besok saya pindahkan, kan gitu Pak. Kalau capaian targetnya nggak tercapai. Nah, tapi persoalan pada hari ini adalah vaksinasinya Pak. Jadi mudah-mudahan nanti ke depannya BKKBN ini bisa tersendiri Bapak, sehingga nanti kita bisa fokuskan bahwa nanti target vaksinasi yang diberikan oleh Kepala BKKBN Republik Indonesia akan kami targetkan khusus untuk vaksinasi bagi keluarga oleh bidan yang dilaksanakan di Kabupaten Karawang. Mudah-mudahan ini bisa menjadi percontohan bagi kita semua agar tentunya herd immunity ini bisa tercapai dengan baik, karena tentunya pengaruh vaksin ini sangat luar biasa Ibu Bapak semuanya. Jadi masyarakat ini juga harus mengerti, dan alhamdulillah Pak, hari ini antusiasnya masyarakat luar biasa. Kalau nggak dibatasi Pak, di Karawang ini sangat luar biasa, antusiasmenya tinggi Pak. Sehingga tentunya ini ada yang ibu dengan anak, ada yang ibu dengan suaminya dengan anaknya Pak, ada anaknya dengan bapaknya. Jadi saya pikir ini adalah langkah terbaik. Jadi Bapak hadir ke sini sebagai upaya, memang sebenarnya ini langkah yang paling baik Pak. Karena kalau satu keluarga pendataannya juga lebih gampang. Sehingga kita ngitungnya udah per kakak, per kartu keluarga, nggak lagi per KTP atau hanya sasaran vaksin, yang tentunya ini perlu rumusan yang lebih rinci secara pendataan. Sehat selalu Bapak, terima kasih. Semoga hadirnya Bapak di Karawang ini menambah semangat kami Pak, khususnya para tenaga kesehatan kami untuk mempercepat vaksin. Dan semoga tentunya herd immunity di Indonesia yang kita cinta ini bisa terus kita laksanakan dengan baik. Mohon arahan selanjutnya Bapak, mohon bimbingannya selanjutnya Pak kepada kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan rahmat kepada kita semua, dan kita semua terutama Allah berikan kesehatan, nikmat sehat yang sering kali kita lupakan, dan harusnya tentunya hari ini harus kita bersyukur akan nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita. Atur nuhun, jazakillah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Bu Bupati dan seluruh jajaran, ada Ibu Kepala Dinas, Bu Camat, dan juga Kepala Bidang dan seluruh jajaran Kepala-Kepala Dinas dan masyarakat, tokoh-tokoh yang saya hormati. Saya dari BKKBN bersama Ibu Deputi, Bu Dr. Eni, yang beliau juga orang Karawang kebetulan, dan juga ada Pak Maidin, ini Kepala Perwakilan untuk Jawa Barat. Kemudian ada Pak Putut, beliau adalah Kepala Biro Umum. Kemudian ada juga khusus bidang publik, ini ada Pak Rudi dan teman-teman dari BKKBN yang bisa saya sebut satu persatu. Pada kesempatan pagi hari ini kami memang betul seperti yang disampaikan oleh Ibu Bupati. Kita meluncurkan vaksin COVID-19 untuk keluarga. Apa yang disampaikan Bu Bupati sangat betul sekali. Kalau keluarga itu tidak diselesaikan dalam satu keluarga, sebetulnya kita seperti membelah air. Sudah dibelah, menyatu lagi, dibelah, menyatu lagi. Karena penularan datangnya dari berbagai arah ke keluarga itu. Tetapi kalau keluarga itu sudah diselesaikan, maka insya Allah aman. Insya Allah aman. Itulah pentingnya keluarga itu betul-betul menjadi sasaran. Dan BKKBN, Bu Bupati, kebetulan dipercaya oleh Bapak Presiden untuk bersama bidan. Ini bidan itu luar biasa untuk memvaksin keluarga di masyarakat. Dan tadi Bu Bupati sudah menyampaikan bahwa di Karawang ini ada bidan, jumlahnya prakteknya 800. Ini 801. Wah, ini ngitungnya sangat teliti, 801. Karena kalau satu tidak disebut nanti Bu Bidan, Bu Siti tidak tercatat. Makanya Bu Bupati yang dekat dengan rakyat, satu pun tidak lewat ya. Ini 801. Bersama bidan, kemudian bupatinya dokter, saya kira cocok dan tepat kalau Karawang itu menjadi percontohan nasional ya, dalam model melakukan vaksinasi COVID itu. Saya ikut optimis ini karena Bu Bupatinya luar biasa. Anda bersyukurlah dapat Bupati dokter di era COVID itu ya. Ya, tepuk tangan lah untuk Bu Bupati. Ya, kalau sangat menghayati, lebih menghayati lagi karena belum pernah kena COVID, jadi lebih menghayati lagi. Dan 2 kali katanya, dan tidak sendirian.
saya juga sudah kena, ya, saya lebih duluan kenanya. Ya. Jadi saya ketemu Bu Bupati di sini waktu itu saya dengan Pak Mendagri. Ya, setelah itu saya pulang, selang beberapa bulan saya kena, tapi bukan ketularan dari Bu Bupati ya. Saya ketularan dari orang lain. Tapi orang yang sudah mengalami sangat menghayati. Iya, beda dengan yang belum mengalami. Tapi tetap saya mendoakan Bapak Ibu sekalian jangan mengalami dan insya Allah tidak mengalami. Ya. Oleh karena itu divaksin. Inilah bedanya orang yang sudah kena seperti Bupati dan Bu Bupati dan saya dengan yang belum pernah kena. Kita semangatnya luar biasa karena tidak enak. Maka Bapak Ibu sekalian, kami hadir untuk keluarga, untuk ibu, untuk suami, untuk istri, untuk anak, agar keluarga terhindar dari COVID. Dan saya percaya kalau 800 itu nanti 801, kemudian beberapa hari nanti kalau sudah ada vaksinnya cukup, beberapa hari kita fokuskan, maka saya percaya Kerawang ini bisa diselesaikan dengan baik. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, beberapa waktu yang lalu kita rapat dengan Pak Presiden. DKI itu kalau vaksinnya mencapai persentase yang tinggi, tetapi kalau sekitarnya itu tidak divaksin, itu sama saja. Karena tetap lalu lalang orang itu banyak. Oleh karena itu Kerawang, Bekasi dan sekitarnya di Cikampek ini harus juga bagus. Kerawang ini menjadi pilot project-nya, insya Allah gitu ya. Karena memang Jawa Barat menjadi bagian yang penting untuk kemudian dilakukan vaksinasi secara massal, secara sempurna. Ibu Bupati dan Bapak Ibu yang saya hormati, di Pulau Jawa, Jawa Barat, Banten, Jogja, Solo, Jawa Timur masih cukup, harus ekstra hati-hati. Pesan Bapak Presiden kepada kita semua, Pak Jokowi, supaya jangan kendor pakai masker, 3M bahkan 5M itu harus betul-betul dilakukan. Dan sekarang ini kita sudah merasakan hasilnya. Ketika kita bisa tertib dan disiplin, maka ternyata virus COVID-19 itu susah untuk bisa mengenai kita. Oleh karenanya saya kira selain vaksin juga harus menjaga betul. Saya percaya di Kerawang ini banyak orang-orang yang sudah sangat berpendidikan, mudah dilakukan komunikasi dengan baik, dan perusahaan-perusahaannya cukup banyak. Mudah-mudahan nanti juga vaksin gotong royongnya bisa meningkat karena di Kerawang ini juga perusahaannya cukup besar sehingga harapan saya mudah dikoordinasikan. Yang terakhir, Bu Bupati, kami juga mengemban tugas dari Pak Presiden dalam bentuk percepatan penurunan stunting. Makanya kami nanti juga titip, ketika di masa pandemi ini penghasilan juga relatif menurun, stunting juga bisa naik, maka kami merencanakan membuat namanya dapur untuk mencegah stunting di desa-desa. Nah ini nanti juga kami kepada Bu Bidan, kami mohon dukungannya karena peran bidan itu luar biasa. Ada bidan, ada KB, ada bidan. Ya. BKKBN itu bukan tidak ada apa-apanya kalau tidak ada bidan. Ya. Saya bilang iya, tepuk tangan untuk bidan. Ya. Makanya peran bidan itu luar biasa. Saya itu dokter spesialis kebidanan. Kalau nggak ada bidan, tidak bisa nolong persalinan, tidak bisa nolong sendiri, tidak bisa. Mesti bidan gitu. Tapi kalau bidan itu nolong sendiri bisa gitu, tanpa dokter spesialis. Jujur loh nih Bu Bupati ya, ya kita dokter ini kalau menolong orang melahirkan kalau nggak ada bidan udah kalau kabur dokternya. Ngelapi pantatnya pasien nggak bisa, nyuci popok nggak bisa. Ya. Tapi bidan luar biasa. Selesai dari A sampai Z. Oleh karena itu saya terima kasih kepada Ibu Bupati, bidan di sini jumlahnya 800, itu diurus betul oleh Bu Bupati, dan bidan-bidan bersyukur betul karena punya Bu Bupati yang dokter yang punya perhatian yang tinggi. Dan nanti insya Allah ketika BKKBN ada vaksin yang dialokasikan untuk BKKBN, kami bersama bidan dan Bu Bupati untuk kemudian kita keroyok masyarakat di tingkat keluarga. Saya kira itu saja ya yang saya sampaikan. Saya terima kasih sekali dan mudah-mudahan sekali lagi
kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dimudahkan dalam segala urusan, dibukakan hati kita, dibukakan mulut dan juga pikiran kita untuk bisa selalu bicara di tengah masyarakat, advokasi, sosialisasi, dan bisa dimengerti oleh masyarakat semuanya. Terima kasih, banyak kekurangan, mohon maaf. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka vaksinasi untuk keluarga yang hari ini kita mulai di Kerawang, kita launching, mudah-mudahan barokah untuk seluruh masyarakat. Terima kasih. Jadi keamanan dan kenyamanan kita semua, mari sama-sama kita memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Karawang. Uangnya sudah. Tapi memang sekarang itu banyak yang itu anaknya belum, kan 12 itu kan Ya, anak 12 sampai 18 ya. Ya itu memang kita untuk dari profesi anak vaksin satu juga ya semoga lancar. Ya, tapi bisa kalau Pak Jokowi kan targetnya sampai September Oktober itu masih. Nah ini kalau Kerawang bukan nanti sampai September Oktober sudah. Kalau kayak ruang isolasi, ruang apa namanya, observasi sebelah sana. Oh iya. Mungkin ada yang disuntik lagi satu lagi. Yang disuntik lagi sebelah sini. Masih anamnesis. Ya, masih anamnesis. Iya betul. Jadi kalau menurut saya penanganan vaksinasi yang paling efektif dan efisien itu seperti yang disampaikan Bu Seli Bu Bupati ya, bahwa keluarga itu menjadi fokus ya, keluarga menjadi fokus. Karena tadi sudah disampaikan Bu Bupati, kalau keluarga itu tidak semua tervaksin itu rapuh sekali. Makanya kalau menurut saya vaksin keluarga ini menjadi jurus yang luar biasa yang kita mulai di Kerawang hari ini. Saya terima kasih sekali pada Bu Bupati atas dukungan ini. Yang kedua, saya terima kasih pada IBI yang memang bidan itu kan selalu ada di desa-desa, di kelurahan-kelurahan itu selalu ada 24 jam. Sehingga kalau yang penting itu bidan-bidan itu kemudian di bawah pengawasan Puskesmas, kalau sorenya malamnya ada keluhan pun bidannya itu masih ada di situ, tidak kemana-mana. Dan ini memecah kerumunan, ya. Kalau tadi disampaikan Bu Bupati di sini ada 800 titik, maka kita bisa memvaksin di 800 titik itu. Nah inilah yang biasanya hanya memvaksin di 60 titik Puskesmas, bisa kita pecah menjadi 860. Di samping cepat juga kemudian mencegah kerumunan. Inilah salah satu keuntungan penting menyuntik vaksin dilakukan oleh bidan ya, di daerahnya masing-masing. Saya kira itu dari saya. Lokasi vaksinnya berapa nanti rencana? Gimana? Target. Ya. Kalau di Kerawang ini tadi Bu Bupati menyampaikan penduduknya kan 2,7 ya, sasarannya 1,9. Ini penting saya kira, 1,9 itu karena harus melebihi 50% untuk mencapai namanya herd immunity, imunitas kelompok gitu. Makanya di Kabupaten Kerawang ini kalau memang sasarannya 1,9 ya mestinya kita capai, harus dicapai 1,9. Saya mendukung untuk kemudian Kabupaten Kerawang ini bisa mencapai herd immunity. Ya, dan tadi tambah dari Bupati ini kita mendekatkan pada masyarakat itu penting, fokus sasaran. Begitu. Ya, kita dosis
pertama izin ya, ini vaksinasi di Karawang ada dua. Yang pertama adalah vaksinasi yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui Dinas Kesehatan. Yang kedua adalah vaksinasi dilaksanakan di perusahaan melalui vaksinasi gotong royong. Ini ada dua hal. Jadi alhamdulillah hari ini yang ketiga kita launching vaksinasi keluarga yang diinisiasi oleh BKKBN seluruh Indonesia. Sehingga tentunya target sasaran di vaksinasi yang kami lakukan sampai hari ini di dosis pertama baru di angka 13,6%, di dosis kedua baru di angka 6%. Ini linear dengan Jawa Barat. Jawa Barat itu sama, kita 13% dan 6%. Kenapa? Karena di Jawa Barat banyak, di Karawang banyak. Ini yang pertama. Yang kedua tentunya ini alhamdulillah kami kehadiran beliau Kepala BKKBN Republik Indonesia pusat ya, karena tentunya lokus yang sebenarnya penting adalah lokus keluarga. Kita fokuskan dalam keluarga. Selain tentunya kita secara administrasi, kependudukan dan pendataan lebih konkret dan lebih bisa kita pertanggungjawabkan, sehingga nanti kita bisa mengisir mana-mana saja keluarga yang belum dengan dasar kartu keluarga. Yang kedua nanti dengan praktek bidan mandiri ini kita bisa mendekatkan lokus sasaran ke tempat-tempat keluarga-keluarga itu ada. Jadi kalau di wilayah utara Karawang yang memang ada jauh dari pusat ini berarti kita mengoptimalkan praktek bidan mandiri yang ada di daerah sana. Pertama ini menekan resiko orang perjalanan jauh. Yang kedua resiko juga orang berkumpul dulu bersih-bersih dulu rumah dan lain sebagainya. Sehingga menurut saya ini penting sekali karena kalau misalnya kalian fokusnya adalah fokus keluarga, maka dengan sendirinya nanti capaian vaksinasi ini bisa kita benar-benar targetkan sesuai dengan apa harapan kita. Jadi kalau ini tadi 801 praktek bidan mandiri kerjasama dengan BKKB, PLKB untuk meng-hire keluarga semuanya, berarti kurang lebih ada 80.000 sehari. Kalau 100 orang aja, berarti ada 80.000 target sasaran bisa kita lakukan. 80.000 dikali 10 udah 800.000. 10 hari dikali 2, 20 hari itu udah 1,6 juta. Artinya ini loh jelas gitu loh target capaiannya. Sehingga tinggal nanti kami menyisir Pak Kepala BKKBN, nanti kami menyisir yang sudah hari ini dilakukan mana aja. Nanti targetnya kita lihat dari kartunya memang tinggal di mana. Saya akan bisa keluar. Saya akan fokus itu. Kalau selama ini kita memang baru berdasarkan online KTP, nanti kita akan buka di next step berikutnya di step selanjutnya adalah sasarannya adalah kartu keluarga. Kita akan gabung fasilitas kesehatan kami di puskesmas dan juga di sentra vaksin, termasuk juga di praktek bidan mandiri yang ada tersebar di Kabupaten Karawang. Cuma mungkin saya minta tolong ke Pak Dokter, Kepala BKKBN adalah terkait masalah vaksinasi saja. Karena antusiasnya sudah ada, nakesnya sudah siap, semuanya sudah siap, kalau saya siap, jadi tinggal nanti vaksinnya aja. Ini mungkin warga luar Karawang yang tinggal di Karawang tapi KTP luar itu solusinya sudah ada. Nah, begini ya teman-teman, kenapa saya sekarang memang belum Pak izin kita belum bisa melakukan itu karena memang kita juga melaporkan berdasarkan domisili dan KTP. Jadi memang itu yang memang menjadi penilaian terkait masalah cakupan vaksinasi yang ada di Karawang. Saya rasa bukan hanya di Karawang, daerah lain pun sama melakukan itu karena mereka memiliki tanggung jawab. Saya bertanggung jawab terhadap Karawang, Purwakarta bertanggung jawab terhadap Purwakarta, Bekasi bertanggung jawab terhadap Bekasi. Kenapa harus seperti itu? Ya memang harus seperti itu. Kecuali vaksinasi gotong royong bisa dilakukan oleh karyawan, mau di luar Karawang, mau dalam Karawang itu bisa dilakukan. Tapi kalau untuk vaksinasi yang diberikan kepada Karawang karena kami yang bertanggung jawab di sini memang baru terkait masalah warga Karawang. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Elgantina Putri. Umur saya 12 tahun. Hari ini saya sedang divaksin keluarga. Buat teman-teman, ayo dong vaksin juga biar sama kayak aku. Hari ini saya udah divaksin. Sebelum divaksin saya sarapan dulu dan divaksinnya juga nggak merasa sakit, nggak kerasa sama sekali. Dan alhamdulillah setelah divaksin saya merasa baik-baik saja.